Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita membahas tentang tema 1, subtemanya subtema 1, muatannya muatan PPKN. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mempresentasikan atau menjelaskan keberagaman Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menemukan dan menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Itu adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, di situ seperti yang kalian lihat ada beberapa gambar Bhinneka Tunggal Ika. Itu menandakan keberagaman yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sangat banyak sekali, beragam sekali di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman. Baik itu keragaman budaya, suku bangsanya, ras, etnis, agamanya, maupun bahasa daerahnya. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu, yaitu Indonesia. Ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi satu jua, yaitu Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa gambar orang berbeda-beda dari daerahnya masing-masing. Ada yang namanya Pak Semi dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, tentunya mereka ini pasti bermacam-macam budayanya, kebiasaannya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya. Baik anak soleh dan soleha, Pak Semi, Pak Encep, dan Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya sendiri. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka masing-masing. Tetapi ketika mereka berkumpul, pasti menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Coba bayangkan kalau seandainya orang Sunda berbicara dengan orang Jawa, masing-masing menggunakan bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Kira-kira akan nyambung tidak itu pembicaraannya? Pasti tidak. Nah, makanya mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, di sini menunjukkan bahwa keunikan Indonesia itu sangat beragam.
Baiklah, sekarang kita akan mengidentifikasi keberagaman berikut ini ya. Kita akan menjelaskan, menguraikan lebih rinci lagi kebiasaan-kebiasaan Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka pasti mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, di sini ada identifikasinya, ada asalnya dari mana, bahasanya yang digunakan apa, makanan khas daerahnya juga apa, alat musiknya, pakaian daerahnya, tarian, dan kebiasaan. Nah, kita bahas, kita akan menjelaskan pertama Pasemi. Pasemi berasal dari Maluku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ambon. Makanan khas daerah Maluku adalah papeda ternyata. Nasi lapola dan kohi. Itu adalah makanan ciri khas Maluku. Terus alat musik ciri khas Maluku adalah awababu dan tifa. Pakaian daerahnya adalah pakaian baju cele dan baju nona. Sedangkan tarian daerah khas Maluku adalah tari cakaula dan lenso. Adapun kebiasaan orang Maluku itu kebiasaannya adalah malam badendang. Pukul sapu dilakukan setelah Idul Fitri. Itu adalah kebiasaan orang Maluku. Sekarang Pak Encep. Nah, Pak Encep ini berasal dari Sunda. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa Sunda. Makanan ciri khas orang Sunda adalah nasi liwet, timbel, oncom, karedok. Alat musiknya adalah angklung. Pakaian daerah orang Sunda itu adalah baju pangsi dan kebaya. Sedangkan tarian daerah orang Sunda adalah tari topeng, tari merak, dan tari jaipong. Kebiasaan-kebiasaannya adalah kebiasaan tingkeban, syukuran usia kehamilan 7 bulan. Itu adalah kebiasaan orang Sunda. Selanjutnya adalah pamade. Pamade tentunya berasal dari Bali. Bahasanya adalah bahasa Bali. Makanan khas Bali adalah ayam betutu dan sate lilit. Alat musik ciri khas Bali adalah cengceng, rindik, dan gamelan Bali. Pakaian daerah Bali, mohon maaf, adalah pakaian kebaya Bali, baju safari, udeng, dan kamen. Sedangkan tarian dari Bali adalah tari kecak, tari jauk, tari barong. Kebiasaan orang Bali itu ada ngaben. Apa itu ngaben? Ngaben adalah membakar mayat, melihat kain palok pada pohon tertentu. Tuh. Selanjutnya Pak Udin. Nah, Pak Udin ini berasal dari Betawi. Nah, bahasa yang digunakan berarti bahasa Betawi. Makanan ciri khas orang Betawi adalah kerak telur. Ada juga gado-gado. Alat musik ciri khas Betawi adalah gambang. Gambang kromo dan tanjidor. Pakaian daerah orang Betawi adalah baju kurung wanita dan baju koko bagi yang laki-laki. Itu adalah pakaian ciri khas daerah Betawi. Tariannya adalah tari sirih kuning. Kebiasaan orang Betawi adalah ziarah ke makam. Itu kebiasaan orang Betawi. Selanjutnya adalah Pak Nur. Pak Nur berasal dari Jawa. Ya, bahasa yang digunakan berarti bahasa Jawa. Makanan ciri khas orang Jawa adalah gudeg, lote, soto, rawon, dan mendoan.
alat musik dari daerah Jawa adalah gendang atau kendang, damung, saron, dan bonang. Pakaian daerah ciri khas Jawa adalah kebaya, kaningaran, surjan, bersikap, basahan, jawi, jangkep. Selanjutnya, tarian ciri khas Jawa adalah tari gandrung, tari boran, tari jaranan. Kebiasaan-kebiasaan orang Jawa adalah muluk atau puluk makan dengan tangan. Mitoni 7 bulanan kehamilan. Itu adalah ciri khas orang Jawa. Nah, tadi kita sama-sama mengetahui tentang asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan dari masing-masing daerah. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar sapu lidi. Nah, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda-beda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda pula. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda tentunya. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Kegiatannya, ambil sebuah sapu lidi. Cabut sebatang lidi tersebut dari sapu tersebut. Kemudian gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Selanjutnya, bandingkan hasilnya. Nah, tentunya kalau seandainya hanya satu sapu lidi, kita untuk menyapu, membersihkan halaman atau rumah, pasti lama bersihnya. Kalau seandainya sapunya kita satukan, kita gabungkan jadi satu, itu akan mempermudah, akan memperkuat. Memperkuat apa? Memperkuat persatuan. Sapu lidi kalau seandainya kita satukan akan mempermudah membersihkan ketika kita membersihkan halaman. Itu juga salah satu makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, di sini juga ada gambar sapu lidi. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Guru ya. Sekarang kita lebih rinci lagi. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum atau masyarakat. Nah, di sini ada contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dan contoh yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Pertama kita bahas tentang sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Nah,
lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum daripada pribadi, menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam berteman serta bermasyarakat, mengunjungi rumah saudara, teman, atau tetangga yang meninggal dunia, yang dalam Islam disebut dengan takziah. Selanjutnya, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar, baik itu di rumah maupun di sekolah ataupun di masyarakat. Itu adalah beberapa contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan biasanya lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau individualis, mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Selanjutnya, tidak pernah mengunjungi rumah teman atau tetangga yang meninggal dunia. Atau selanjutnya, tidak mau bekerja sama dengan baik saat berorganisasi, baik organisasinya di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Itu adalah contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yang akan terjadi tentunya adalah, yang pertama, menumbuhkan sikap menghargai antar satu dengan yang lain. Yang kedua, terwujudnya hidup bermasyarakat yang rukun, damai, dan tentram. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang mencolok antar masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ketahanan nasional bangsa agar kuat menghadapi ancaman dari luar. Yang kelima, meminimalisir adanya konflik antar masyarakat atau mengecilkan adanya konflik antar masyarakat, ketegangan atau perbedaan, sehingga menjaga keamanan dan keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah kalau seandainya kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Yang akan terjadi tentunya, yang pertama, banyak terjadi perdebatan di masyarakat. Yang kedua, kurangnya kerukunan, ketentraman, dan kedamaian antar masyarakat. Yang ketiga, menurunkan ketahanan nasional bangsa. Yang keempat, mempengaruhi keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan materi hari ini, seperti biasa, agar lebih memantapkan materinya, ada tugas ya. Tugasnya tolong kerjakan halaman 29, 30, 55, 56, 57, dan 65. Ini adalah tugas-tugas muatan PPKN di subtema 1. Nah, semuanya tugas sudah dijelaskan di atas ya. Intinya kalau seandainya kalian semua melihat, mendengarkan, memahami apa yang tadi Pak Guru jelaskan, pasti akan mudah mengisi atau mengerjakan tugas-tugas hari ini. Jadi intinya semua tugas sudah dijelaskan di atas. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Nah, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Sama-sama kita sekali lagi mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.